Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiransyah Taufik dari kelas Statistika A. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang translasi dan rotasi sumbu. Ini pertama, translasi. Translasi adalah perpindahan tempat semua titik dalam suatu bidang atau ruang menurut besar jarak dengan arah yang sama. Jika sumbu-sumbu koordinat ditranslasikan sehingga titik O 0,0 menempati titik O aksen H, K, maka pada satu bidang terdapat sumbu-sumbu koordinat lama dan sumbu-sumbu koordinat baru. Dikatakan bahwa koordinat lama menjalankan suatu informasi yang disebut translasi sumbu. Hubungan antara koordinat baru UV dengan koordinat lama XY dapat lihat pada gambar berikut. Sumbu-sumbu lama ditranslasikan sehingga titik yang baru koordinat lama adalah H dan K. Jadi H dan K ini adalah titik lama dari XY, dan U dan V ini adalah titik baru dari X dan Y. Maka U sama dengan X kurang H dan V sama dengan Y kurang K. Contohnya, misalkan sumbu-sumbu lama ditranslasikan sehingga titik-titik asal yang baru dalam koordinat lama adalah 2,-5. Tentukan koordinat P 3-2 terhadap susunan sumbu baru. Di sini mudah. Di sini kita tinggal 2 dan 5 adalah koordinat lama, maka H sama dengan 2 dan K sama dengan min 5. Dan 3 dan min 2 adalah koordinat baru, maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan harusnya itu min 2. Maka U sama dengan X kurang H dan V sama dengan Y kurang K. U sama dengan 3 kurang 2 adalah 1. V sama dengan min 2 kurang min 5 sama dengan 3. Kemudian contoh selanjutnya. Suatu garis mempunyai persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Tentukan persamaan garis di atas setelah diadakan translasi sumbu sehingga titik asal yang baru dalam koordinat lama adalah min 2, min 3. Penyelesaian. Karena sumbu-sumbu ditranslasi sehingga titik asal yang baru dalam koordinat lama adalah min 2 dan min 3, maka rumus translasinya adalah U sama dengan X dikurangi H, yaitu X kurang min 2 sama dengan X tambah 2. Dan V adalah Y kurang K sama dengan Y tambah 3, maka X sama dengan U kurang 2 dan Y sama dengan V kurang 3. Kemudian kita substitusikan X dengan Y ke dalam persamaan garis di atas sehingga diperoleh Y sama dengan V kurang 3 sama dengan 2 dikali U kurang 2 ditambah 4, atau V sama dengan 2U ditambah 3. Jadi persamaan garis setelah ditranslasi susunan sumbu adalah V sama dengan 2U ditambah 3. Nah, kemudian bagaimana jika kita bertemu dengan persamaan elips, yaitu kita menggunakan operasi dengan melengkapi kuadrat. Jika diketahui sebuah persamaan kuadrat yang rumit, bagaimana kita dapat mengetahui translasi mana yang dapat menyederhanakan persamaan itu sehingga berupa bentuk yang dapat dikenali? Kita dapat melengkapi kuadrat untuk menghilangkan suku-suku yang berderajat 1 dari ekspresi apapun yang berbentuk AX kuadrat tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0, yang mana A tidak boleh sama dengan 0 dan C tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, buat translasi yang akan menghilangkan suku-suku derajat 1 dari persamaan 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat tambah 8X kurang 90 tambah 193 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah perlu kita ingat kembali bahwa untuk melengkapi kuadrat X kuadrat tambah AX kita harus menambahkan kuadrat setengah koefisien X atau A kuadrat per 4. Dengan menggunakan cara ini, kita tulis ulang persamaan yang diberikan dengan cara menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Penyelesaiannya dari persamaan di atas, 4 dikali X kuadrat tambah 2X. Nah, untuk bagian yang kosong ini kita isi dengan kuadrat setengah koefisien dari X, yaitu 2 kuadrat per 4 yaitu 1. Kemudian yang suku keduanya yaitu 9 dikali Y kuadrat kurang 10Y, sama juga diisi dengan kuadrat setengah koefisien yaitu min 10 kuadrat yaitu 100 dibagi dengan 4 yaitu 25. Kemudian ruas sebelahnya juga
kita harus tambahkan, harus isi dengan nilai yang sama, yaitu 4 dikali 1 4 dan 9 dikali 25 225. Maka disederhanakan menjadi 4 dikali x tambah 1 kuadrat tambah 9 dikali y kurang 5 kuadrat sama dengan 36. Maka didapat x tambah 1 kuadrat per 9 tambah y kurang 5 kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka translasi u sama dengan x tambah 1 dan translasi v sama dengan y kurang 5. Mentransformasikan ini menjadi u kuadrat per 9 ditambah v kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian materi berikut, rotasi sumbu. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Misalkan R menyatakan panjang OP dan misalkan Pi menyatakan sudut antara sumbu positif dan dari OP. Maka arti geometri dari X, Y, U, dan V adalah kita lihat pada gambar tersebut dengan memperhatikan segitiga siku-siku OPM. Kita lihat bahwa cos Pi tambah theta sama dengan X per R, sehingga X sama dengan R cos Pi tambah theta sama dengan R dikali cos Pi cos theta kurang sin Pi sin theta sama dengan R cos Pi cos theta kurang R sin Pi sin theta. Peninjauan segitiga OPN memperlihatkan bahwa U sama dengan R cos Pi dan V sama dengan R sin Pi. Jadi X sama dengan U cos Pi kurang V sin jadi X sama dengan U cos theta dikurangi V sin theta. Hal serupa juga berlaku untuk Y sama dengan U sin theta ditambah V cos theta. Rumus-rumus ini menentukan suatu transformasi yang disebut rotasi sumbu atau perputaran sumbu. Contohnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Carilah persamaan dalam koordinat UV dari persamaan X, Y sama dengan 1. Setelah sumbu diputar sebesar Pi per 4 derajat atau 45 derajat, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Substitusi yang disyaratkan adalah X sama dengan U cos Pi per 4 kurang V sin Pi per 4 sama dengan akar 2 per 2 dikali U kurang V. Dan Y sama dengan U sin Pi per 4 tambah V cos Pi per 4 sama dengan akar 2 per 2 U tambah V. Persamaan XY sama dengan 1 mempunyai bentuk akar 2 per 2 dikali U kurang V, akar 2 per 2 dikali U tambah V sama dengan 1. Jika disederhanakan menjadi U kuadrat per 2 dikurangi V kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, demikian pemaparan materi tentang translasi dan rotasi sumbu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.